Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki halaman ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qalu, dan mereka berkata, inna dzikra, sesungguhnya zikir, idza tamakkana, ketika sudah menetap, ketika sudah mantap ya. Ketika sudah mantap, inna dzikra idza tamakkana, ketika sudah mantap, makan itu artinya tempat, udah menetap, udah mengakar gitu. Idza tamakkana artinya seperti itu. Nah, sebentar, mana nih? Idza tamakkana minal qalbi, ketika menetap dari kolbu, sudah menancap di kolbu, soro, menjadilah asyaitonu, syaiton. Jadilah syaiton itu yasra'u, pingsan, mabuk, kesurupan. Idza dana, ketika dekat, minadzakiri, dari ahli zikir, kama yasra'u, sebagaimana pingsan, al-insan, atau kesetanan, pokoknya nggak sadarkan diri, al-insan, manusia, idza dana, ketika dekat, minhu syaiton, didekati oleh syaitan. Fatajtami'u, maka berkumpullah, alaihi, kepada setan itu, asyayatin, jamaknya. Jamak dari syaiton adalah asyayatin. Syayatin, setan-setan berkumpul. Fayaquluna, mereka berkata, ma baluhu, kenapa tuh? Apa yang terjadi? Fayuqalu, maka dikatakan, innahu, sesungguhnya dia, setan yang sedang pingsan itu, dana, dekat, min dzakirin, dari orang yang berzikir, fasuri'a, maka dia pun pingsan. Nah, jadi seperti itu ya, orang yang berzikir. Fa'lam, ketahuilah, dzalika, demikian itu ya akhi, wahai saudaraku. Wa aktsir, dan perbanyaklah, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Fa inna, sesungguhnya, bihi, dengan zikir, yamna'us syayatin, menolak setan, min rukubina, dari menunggangi kita. Itu dapat mencegah setan dari mengendalikan kita, menunggangi kita, menaiki kita, menyetir kita. Nah, itu ya, zikir itu ya. Nah, saya lanjutin dulu. Qala, berkata Sayyidi Syekh, tuanku Syekh Afdoluddin, namanya Afdoluddin rahimahullahu ta'ala. Inna syaitona, sesungguhnya syaitan, yarkabu, dia mengendarai, menunggangi, ahadana, salah seorang di antara kami, atau setiap kami, each of us, kullama, setiap kali, ghafala, lalai, an dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Tanpa terasa, saat kita lalai, saat itu setan menunggangi kita. Nah, maka kalau kita banyak lalai, berarti setan banyak menunggangi kita. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, maka bahaya ya sebenarnya. Fa innahu, sesungguhnya dia, setan itu, daiman, itu terus menerus. Waqifun, waqifun, berhenti atau menunggangi ya. Sesungguhnya dia itu terus menerus menetap, tujaha qalbil abdi, menetap di arah kolbunya hamba. Fakullama, maka tiap-tiap, ghafala, lalai manusia, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, istahwadza alaihi, maka setan itu menguasai. Dalam ayatnya, istahwadza alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah, setan menguasai manusia, setan membuat manusia lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama dzakara, dan ketika kapan saja, setiap kali dzakarallaha ta'ala, hamba tersebut zikir kepada Allah, nazala anhu, turun. Tadinya naik, ketika zikir turun lagi. Ntar kalau enggak zikir lagi, naik lagi. Falau kushifa, maka jika atau apabila kushifa, di kushifa itu disingkapkan, li ahadina, kepada salah seorang di antara kami, laro'a, maka pasti dia akan melihat, iblis yarkabuhu, menunggangi manusia, kama yarkabu ahaduna, sebagaimana
salah seorang di antara kita menunggangi al-himarata keledai, wa yasrifuha dan ia mengendalikan kaifa syaa, terserah dia, tulal laili sepanjang malam, wan nahari dan siang, kullama ghafala tiap kali lalai, wayanzilu dan turun itu setan anhu dari dia, kullama dzakarallaha tiap-tiap dia ingat kepada Allah Ta'ala. Nah jadi seperti itu setan menunggangi kita. Maka pengarsa Abah berkata, tiap hari kita gendong setan, kata pengarsa Abah. Nah ini dasarnya dari kitab Minahus Saniyah sebagai salah satu referensi dari kitab Miftahus Sudur. Maka suatu saat ada kisah sedikit, ada teman kita, salah seorang teman kita itu seorang peneliti. Nah, Jingkus Rip tahu persis ya, peneliti, lalu dia salah ziarah ke raja jin, ke kerajaan jin, ternyata disangkanya ziarah wali, ternyata ke kerajaan jin. Akhirnya pulang dari situ dia gila. Nah, gila selama 22 hari. Sampai masuk TV, istrinya kehilangan, mana nih gitu kan. Nah, dia gila. Dia sedang ditunggangi setan. Maka dia berkata, gila karena majnun itu artinya gila. Majnun itu artinya terjinkan, kan janna. Majnun itu artinya terjinkan. Dia sedang dikuasai oleh jin. Nah, majnun itu ya. Nah, kata teman saya itu, jin itu seperti megang setir, saya berada di samping dia. Dia mau ke kanan ya saya ikut, dia mau ke kiri saya ikut, dia jeblos, dia nyebur ke jurang ya saya ikut gitu. Saya itu seperti itu tuh kata dia. Nah, kalau di sini kan menunggangi. Kemana aja terserah tuh. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya suatu saat jinnya istirahat, dia pun sadar dikit dan dia menuliskan nomor handphonenya. Lalu dijemput sama istrinya karena dia masih ingat handphone istrinya. Jadi dia telanjang cuman pakai celana doang kayak Hulk gitu ya, Incredible Hulk. Dia datang ke atas lalu terjun ke kali, naik lagi ke atas, terjun lagi. Itu bukan maunya dia. Kadang-kadang dia udah capek, udah lemas banget berada di bawah pohon, nggak makan itu. Masuk ke warung Padang, minta makan, dipukulin, keluar lagi, akhirnya di bawah pohon, diem aja, dia lapar banget. Lalu akhirnya ada tukang susunya asli, gulanya murni, susu nasional, susunya asli, gulanya murni. Deketin orang gila itu, si teman saya itu. Lalu dikasihlah dua gelas susunya asli, gulanya murni. Ya Allah, dia senang banget, ya Allah enak banget nih. Allah memang maha memperhatikan rezeki hambanya. Orang gila aja diperhatikan gitu ya. Ya Allah, pagi, sore-sore itu datang lagi ke orang gila yang teman saya itu. Dikasih lagi susunya lagi. Ya Allah, kata dia itu pahalanya besar tuh. Nah, ketika dia sadar, dia kasih nomor handphone istrinya, minta diteleponin, akhirnya istrinya jemput, udah masuk ke rumah sakit jiwa di Grogol, lalu dijemput sama istrinya, kembali kerjanya ke Jakarta Islamic Center. Lalu di situ akhirnya berjumpalah ada bos baru. Bos baru itu namanya Pak Kiai Wahfiuddin. Nah, bos barunya dia, atasannya dia. Lalu kata, kamu ya? Ayo kamu ikut talqin, kata Pak Kiai Wahfi. Iya Pak Kiai, saya udah punya guru Pak Kiai. Iya, ini untuk memperkuat, melindungi kamu. Ayo ikut talqin. Pas kerja dia seorang S2, seorang peneliti, pengalaman organisasinya banyak. Wah, dia lengkap lah dari Muhammadiyah, Syiah, dan lain sebagainya, udah lengkap tuh hidup dia tuh. Sampai waduh macam-macam lah, saya nggak ceritakan ini latar belakangnya karena dia nggak bisa diungkap. Lalu akhirnya dia sholat duhur dia nggak tahu, seorang S2, seorang peneliti, sholat duhur bacaannya nggak tahu, apa lagi itu orang nunduk ya, dia ikut nunduk. Lalu iktidal ya, dia ikut diri lagi, ngapain orang sujud, dia ikut sujud, dia masih, pengaruh jinnya masih ada. Lalu saat itu ditalkinlah oleh Pak Kiai Wahfi. Ketika ditalkin oleh Pak Wahfi, itu dia seperti perjalanan hidup dia itu ditampakkan dari awal gitu kan. Ya Allah, dia nangis luar biasa dan dia berkata tuh bahwa ketika setelah ditalkin oleh Pak Kiai Wahfiuddin, itu ilmunya balik semua. Jadi ilmu S2-nya balik semua, seorang penelitinya balik, bacaan Fatihahnya balik. Tadinya Fatihah aja nggak tahu ketika masih ada pengaruh jinnya. Ini jinnya lagi istirahat nih.
Jinnya kadang-kadang istirahat dia bener, kalau masuk lagi dia parah lagi, gila lagi. Istirahat agak bener, agak cuy ya, masih ada pengaruhnya. Lalu akhirnya suatu saat ketika sudah ditalkin, datanglah jin itu lagi yang menunggangi dia. Ketika menunggangi dia, lalu kata dia, sekarang saya udah punya guru. Guru saya adalah Pak Kiai Wafiuddin. Silakan tuh lawan Pak Kiai Wafiuddin, gitu kan? Dia nggak tahu bahwa gurunya bukan Pak Kiai Wafiuddin, gurunya adalah Pengarsa Abah Hanom. Pak Kiai adalah wasilah, talkinnya. Tapi ya dia taunya begitu, gitu saat itu. Akhirnya sejak saat itu si jin nggak pernah balik lagi. Nah, jadi sejak saat itu zikir khafi ada dalam kolbu teman saya itu. Nah, lumayan lah zikir khafinya ada, meskipun kadang-kadang lupa, tetapi benih zikirnya masih tetap ada tuh. Itulah menjadi tameng dari jin, dari setan ya. Maka ini kisah nyata, banyak orang menuduh bahwa Suryalaya, hati-hati zikir Suryalaya, orang bener jadi gila. Itu fitnahnya, faktanya orang gila jadi bener gitu. Itu begitu ya. Kita lanjut lagi biar cepat. Ikan cepat, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. Wa ajma'a, dan ijma', menyepakatilah al-qaumu, para ahli sufi, ala, tentang anna dzikra, bahwa sesungguhnya zikir miftahul ghaibi, kunci kegaiban. Nah, ini kuncinya ya. Ini di dalam kitab lain, redaksi lain, wajadzibul khairi, bukan zainya diganti za, wajadzibul khairi, dan menarik kebaikan-kebaikan. Wa anisul mustauhishi, dan menjadi penenang bagi yang gelisah. Anis itu artinya penenang. Maka tidak heran ketika beliau bicara bawaannya tenang, begitu kan? Ada orang yang dari gubernur ke gubernur nggak mau digusur karena nutupin jalan rumahnya. Datanglah Anies dengan diplomasi yang baik, dengan sopan santun. Nggak perlu dibuldoser lagi, dia sendiri yang membongkar rumahnya. Nah, itu Anies menenang, penenang. Anisul mustauhishi, penenang dari kegelisahan-kegelisahan. Itu zikir ya, membawa tenang gitu. Meskipun nggak punya duit, tenang. Tapi jangan gitu-gitu terus ya. Kita harus, kata kakek Jamil, move on. Gitu. Wajami'u li syatati sahibihi, dia akan menghimpun serpihan-serpihan, pecahan-pecahan bagi sahibihi, bagi pemiliknya. Sahibihi ya. Syatat itu kepentingan-kepentingan yang bercerai-berai. Jadi kepentingan bercerai-berai, ini urusan rumah tangga, urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan politik, macam-macam. Ini kok kayak nggak menyatu, dihimpun dengan zikir. Wa idza ghalaba, ketika menguasai ala dzakiri, kepada ahli zikir, imtazaja. Imtazaja, maka bercampurlah biruhi dzakiri, dengan ruhnya zakir. Apa itu yang bercampur? Hubbu ismil madhkuri, mencintai kepada nama yang disebut, nama yang diingat. Maka ruhnya bercampur dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta, sehingga anna ba'dadz dzakirina, bahwa sebagian ahli zikir, waqa'a, terjadi ala ra'sihi, menimpa kepalanya, hajar, batu. Faqatara, maka mengalirlah ad-damu, darah, alal ardi, ke bumi. Waqtataba, dan tertulis Allah, Allah. Nah, ini seperti kisahnya Syekh Siti Jenar ya. Wallahu a'lam kisah aslinya seperti apa. Falau lam yakun, kalau tidak ada, min syarafiz zikri, dari kemuliaan zikir, illa, kecuali, annahu, bahwa sesungguhnya zikir, la yuwaqqatu, tidak terwaktukan, tidak dibatasi waktu, biwaktin, dengan sebuah waktu, lakana, sungguh ada, zalika, yaitu zikir, kifayatan fi syarafihi, cukup untuk menunjukkan kemuliaan zikir. Cukuplah kemuliaan zikir bahwa zikir ini tidak terwaktukan, nggak ada waktunya. Mau di toilet zikir, zikir khafi tentunya ya. Wa ajma'u, dan mereka berijma' ala annahu, bahwa sesungguhnya la yambaghi, tidak seyogianya, tidak seharusnya, tarkuhu, meninggalkan zikir, walau ma'al ghaflati, meskipun beserta kelalaian. Fafham, maka fahamilah.
Maka ini ada kata-kata jami'un li syatati sahibihi, menghimpun cerai-berainya urusan bagi pemilik zikir ya. Maka ada orang datang ke pengarsa Aba-Aba, saya rumah tangga berantakan, perbanyak zikir. Bah, saya pengen bisnis saya maju, perbanyak zikir. Bah, ini saya pengen punya jodoh, perbanyak zikir. Nah, gitu ya. Jawaban pengarsa Aba itu tuh. Karena itu membuka semuanya. Nah, itu. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah anna fawaida dzikri, bahwa faidah-faidah zikir la tanhasiru, enggak bisa dihitung. Li'anna dzakira, karena sesungguhnya orang yang berzikir yasiru, menjadi jalisal haqqi, teman duduknya Allah al-haq, yang maha benar. Kalau udah jadi teman nongkrongnya, teman duduknya satu majelis dengan Allah, ya udah, ini dia akan mendapatkan apa? Minal asrori, dari rahasia-rahasia, wal ulumi, dan ilmu-ilmu. Maka ahli zikir dia bisa mendapatkan rahasia-rahasia, bisa dapat ilmu-ilmu. Kullama dzakara, ketika dia berzikir, li'annahu, karena sesungguhnya, li'annaha hadratun, karena itu adalah kondisi, la yaridu 'alaiha, tidak terjadi kondisi itu, ahadun, kepada seseorang, atau seseorang tidak memperoleh kondisi itu, wa yufariquha, dan seseorang juga tidak bisa meninggalkan kondisi itu, bi ghairi madadin, tanpa anugerah dari Allah. Jadi ujung-ujungnya kita menjadi teman, sahabat nongkrong, sahabat ngobrolnya Allah itu, sahabat kongkonya Allah itu, kita nggak bisa mengalami kondisi itu kecuali ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Maka ilmu-ilmu, orang yang ahli zikir kolbunya bersih ibarat kaca bersih, maka cahaya mudah masuk ke kolbunya. Nah, mudah masuk. Nah, itu ya, maka tak heran Ibnu Sina itu usianya cuma kurang lebih 55 tahun lah. Tetapi beliau ini menyusun 450 buku. Beliau seorang sufi ya. Ada bukunya tentang tasawuf juga. 450 buku, Masya Allah. Jadi 1 bulan 1 buku. Bukunya daging semua. Ya Allah. Salah satu berkah zikir ya. Akan tetapi wahai sahabatku, itu nggak bisa terjadi walakin ma'al hudur. Tetapi syaratnya adalah bersama hudur. Hudur itu sebagaimana yang pertemuan lalu, rasa bahwa kita dalam genggaman Allah itu. Nah, itu dimana zikir tidak terbatas faidah-faidahnya kalau kita hudur. Kalau nggak hudur ya nggak, cuman sedikit doang. Sambil diminum ininya, airnya ya, sambil dimakan pisang gorengnya barangkali ada. Kopinya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fayuqalu, maka dikatakan, liman idda'a, bagi orang idda'a yang ngaku-ngaku, annahu hadara biqalbihi, bahwa sesungguhnya dia hadir dengan kolbunya, fi dzikrihi, dalam zikir, ma'a rabbihi, beserta Allah Ta'ala. Dikatakanlah kepada orang yang ngaku-ngaku hudur itu, madza athafaka, apa yang diberi hadiah kepadamu, wa a'taka, dan diberi kepadamu, apa yang dihadiahi kepadamu, diberi kepadamu, fi hadzal majlis, pada majlis ini. Fa in qala, maka dia jika berkata, ma a'tani syai'an, Allah tidak memberiku sesuatu pun. Qulna, kami berkata lahu, kepada dia, wa antal akhar, yang kamu ingat itu yang lain, bukan Allah. Kamu hadir tidak kepada Allah, kamu hadir kepada yang lain. Zikir ingat sosmed, zikir ingat YouTube, zikir ingat pekerjaan, zikir ingat masakan, zikir ingat target, zikir ingat masalah-masalah. Sesungguhnya kamu tidak hadir bersama Allah, kamu hadir bersama selain Allah. Nah, itu. Lam tahdur mahu, kamu tidak hadir bersama Allah, fi zikrihi, dalam zikirnya. Fattakhadha, maka ambillah. Kalau itu yang terjadi, ketika zikir kau malah ingat yang lain, fattakhid, ambillah, laka, bagimu, syaikhon, syekh, yazilu, yang menyingkirkan, anka, dari kamu, al-mawani', penghalang-penghalang, al-mani'ati,
yang menghalangi laka kepadamu anil hudur dari hadir bersama Allah. Cari syekh yang bisa menghilangkan penghalang-penghalang dari hudur kepada Allah. Fa illam yajid, kalau tidak menemukan lahu syekhon, syekh bagi dia, kulna, kami berkata lahu bagi dia, aksir, perbanyaklah min dzikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah, bil lafzi, dengan lafaz, hatta yasira, sehingga menjadilah al haqqu, siapa Allah Ta'ala, masyhudaka, yang kamu saksikan dengan kolbu tentunya ya. Wa hunaka, dan saat itu yasihul fathu, maka sahlah al fathu, futuh. Li'anna dzakira, sesungguhnya pezikir, orang yang berzikir, lillahi ta'ala, kepada Allah, hakikatnya huwa istishabu, hakikatan huwa istishabu, dia membarengi, membersamai, mensahabati ya. Istishabu, membarengi, syuhudul abdi, musyahadahnya abdu, musyahadahnya hamba, annahu, bahwa dia baina yaday rabbihi, bahwa dia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru, dan zikir bil lisani, dengan lisan, innama huwa, sesungguhnya dia adalah wasilatun, adalah wasilah ilaihi, kepada Allah. Fa idza hasala, jika tercapai lahu, bagi seseorang, asyuhudu, musyahadah, menyaksikan, istaghna, maka cukuplah an dzikril lisan, dari zikir lisan. Kalau udah musyahadah, cukup zikir lisannya. Fala yadhkuru, maka janganlah dia berzikir bil lisani, dengan zikir lisan, illa fi mahallin, kecuali pada waktu, pada tempat, yuqtada bihi, di mana dia diikuti, dia jadi imam atau dia menjadi panutan, fihi, pada tempat itu, la ghair, tidak dengan alasan lain. Lianna hadrata syuhudil haqqi, karena kondisi musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, hadratun bahtun wa khorsun, itu adalah kondisi, bahtun wa khorsun, itu adalah kondisi yang memukau, dan khorsun, tetapi senyap gitu ya. Itu kalau udah musyahadah itu memukau tetapi senyap. Yastaghni, dia akan membuat cukup sahibaha, orang yang bermusyahadah, anidz dzikri, dari zikir. Idh huwa, karena dia bimanzilati dalil, ada dalam posisi petunjuk, udah ada di dalam petunjuknya. Fa idza hasalat, dan ketika sudah tercapai al-jam'iyatu, kebersamaan dengan Allah, hudurul qalbi, bil madluli, dengan yang sudah ditunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala, istaghnal abdu, maka tercukupilah hamba, anid dalil, dari petunjuk. Kan udah nyampe gitu. Ya udah, mapnya ditutup. Fa'lam dzalika, ketahuilah itu, fa innahu nafis, sesungguhnya hal sedemikian itu nafis, mahal harganya. Itu ya. Jadi kalau belum nyampe, ya pakai mapnya. Kalau udah nyampe, mapnya ditutup, Anda sudah sampai. Gitu ya. Walamma, dan ketika zakaro, dia berzikir, syai'an, walamma, dan ketika zakaro, menyebutkan syai'an, sedikit, min fadhailiz zikri, dari fadilah-fadilah zikir, akhadha, dia memulai, dia mengambil, yatakallamu, membahas, ala syai'in, tentang sesuatu, min wajibatihi, dari kewajiban-kewajiban zikir. Faqala, ia berkata, maksudnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli ya, wala tusyrik ma'ahu, jangan kamu menyekutukan Allah, ai ma'adz dzikri, jangan kamu menyekutukan bersama zikir, ghairahu, selain Allah. Faqad ajma'u, sungguh bersepakat para ahli sufi, ala anna kulla syai'in, bahwa sesungguhnya segala sesuatu, asyrakahu, yang dia campur, siapa, al-murid ma'adz dzikri, murid bersama zikirnya. Kalau dia udah nyampur, qata'ahu, dia telah memutus, an sur'atis sayri, dari cepatnya perjalanan. Jadi perjalanannya jadi lambat deh kalau udah begitu. Itu. Lanjut, wa abta'a, dan memperlambat, fathahu, futuhnya, terbukanya kolbu. Jadi lambat. Biqadrihi,
sesuai dengan kadarnya. Kadar nyampurnya bagaimana? Nyampur maksudnya ghaflah ya, ingat Allah sambil ingat yang lain. Nah itu kasrotan wakilatan tergantung kadarnya, baik banyak maupun sedikitnya. Nah jadi seperti itu. Jadi jangan memperlambat futuh dengan menyampur zikir. Nah itu ya, termasuk zikir-zikir yang bukan ilahi anta maksudinya, yang bukan ilahi anta maksudi gitu ya. Zikir niatnya apa gitu, itu lambat itu. Nah, gagal maning pripen kiason. Waqalu dan ahli sufi berkata, yajibu wajib ala syaikhi bagi syekh ayya'mural murid untuk memerintahkan murid ayyadzurullaha ta'ala untuk berzikir kepada Allah bilisanihi dengan lisannya, bisyiddatin dengan kedahsyatan, wa azmin dan kemantapan kolbu. Masya Allah, diperintahkan untuk dahsyat dan kemantapan kolbu. Fa'idha tamakkana, dan ketika sudah mantap, udah menetap min dzalika dari syiddah wa azmin, kedahsyatan zikir, kemantapan kolbu. Kalau udah mantap, udah menetap, ya muru maka memerintahkan ayyusawwiya untuk menyamakan fi dzikri, menyeimbangkan dalam zikir baina qalbihi wa lisanihi, antara kolbu dengan lisan. Jadi untuk awal-awal memang zikir harus mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantap tuh. Kalau pengen ini, lihat zikirnya Kang Haji Gusrip ya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Kita kecepretan tuh mantapnya zikir gitu ya. Para senior, Ustadz Andika tuh kalau mimpin zikir ribuan. Kalau awal-awal gigi 1, gigi 2 masih biasa. Tapi kalau udah gigi 3, 4, 5, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, itu para senior-senior itu kita kecepretannya aja udah enak tuh. Gitu ya. Kalau udah memantap zikirnya, lalu menyeimbangkan zikir lisan dengan kolbu. Wa yaqulu, dan berkata lahu asbit, tetaplah ala istidamati hadza dzikri, untuk melanggengkan zikir kayak begini, ka'annaka, seakan-akan kamu baina yadayi rabbika ta'ala, seakan-akan kamu berada dalam genggaman Allah, abadan, selamanya, biqalbika, dengan kolbumu. Maka yang selanjutnya adalah kolbunya yang dimantapkan, diistiqomahkan, bahwa kita merasa dalam genggaman Allah. Wala tatruk az-zikra, dan janganlah kamu meninggalkan az-zikra. Nah, fatruk itu tinggalkanlah. Fatrukil bagho, tinggalkanlah yang melampaui batas. Nah, petruk bagong. Nah, itu kan fatrukil bagho. Nah, itu. Nah, la qorin. Nah, qorin itu jadi gareng gitu kan. Nah, sekarang wala tatruk, jangan kamu tinggalkan az-zikra, zikir, hatta yahsula, sehingga mencapai laka bagi kamu minhu, dari zikir itu, halun, kondisi, hal, kondisi ya, sebuah state. Watasiru, dan menjadilah a'dha'uka, anggota tubuhmu, kulluha, semuanya, dzakiratun, berzikir. Insyaallah ini terjadi pada teman kita yang kemarin COVID sampai LC-MA. Kalau bagi yang LC masih belum, LC baru lulusan COVID. Kalau LC-MA lulusan COVID menjelang ajal, nah ini terjadi nih kepada beberapa teman kita yang LC-MA nih. Tubuhnya ini zikir semuanya. Tuh. Dia sendiri merasakan, ya Allah, inilah anugerah terbesar. Sakit dia bilang anugerah terbesar. Karena dia jadi melihat ternyata tubuhnya tuh berzikir. Nah, seperti ini. La taqbalul ghaflah, tubuh ini tidak menerima ghaflah, lalai, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wala tazid, dan jangan kamu nambahin alal faraidi was sunan, alal faraidi, dari yang fardu-fardu, was sunani, dan sunan al muakkadati, yang sunnah muakkadah. Wala tashtagil, jangan kamu menjadi sibuk. Maksudnya kamu sibuk sehingga meninggalkan gitu ya. Biqiraatil Quran, dengan qiraatil Quran al-Karim yang mulia, wala bi ghairihi, dan jangan juga dengan yang lain. Jangan diganti gitu ya. Silakan baca Quran tapi zikirnya jangan
tergantikan gitu. Nah, karena kita sedang membersihkan kolbu, maka zikir ini jangan sampai tergantikan dengan ibadah lain. Nah, meskipun Al-Qur'anul Karim. Kalau mau nambah silakan, tapi jangan sampai udahlah saya baca Quran aja, saya nggak mau zikir. Nah, maksudnya begitu. Fa inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, innama huwa, yaitulah dia, wirdul kummali, itu tilawatul Quran aja, itu adalah wiridnya orang-orang yang sempurna. Alladzina arafu, yang mana mereka sudah makrifat, sudah mengetahui azmatal haqqi, keagungan Allah Ta'ala. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam mangkobahnya, selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudu isya. Lalu beliau sholat, zikir, lalu baca Quran, begitu kan? Zikir sampai subuh, begitu. Bagi beliau baca Quran itu udah bisa, makomnya udah arafu azmatal haqqi ta'ala, begitu. Orang-orang yang sempurna. Summa ba'da, minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa ba'da ayyulaqinahu, kemudian setelah mursyid itu mentalkinkan az-zikra, zikir, ya'muruhu, maka mursyid memerintahkan. Mursyid atau ya boleh melalui wakil talkin ya. Bil ju'i, untuk lapar, alat tadriji, yang berangsur-angsur ya, berangsur-angsur. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Li alla taqilla, supaya tidak berkurang. Qawahu, kekuatannya dia, supaya enggak fayang qati'u, maka akhirnya terputus anil zikri, dari zikir. Gara-gara tadinya enggak pernah puasa, akhirnya puasa tiap hari, kekuatannya hilang sampai enggak bisa zikir. Nah, jangan sampai begitu. Nah, bagaimana puasa tapi zikirnya tetap kuat. Wa ya'muru, maka ia menyuruh lagi, aidon juga, biqillatil lagwi, untuk menyedikitkan canda, wan naumi, dan tidur. Jadi dikit-dikit ya, jangan tiba-tiba habis ngaji Minah Husaniyah, habis ikut manakib, bleng nggak tidur, begitu. Besok kerjanya nggak bisa, begitu. Pas kerja ngantuk mulu gitu kan. Sholat Jumat, orang-orang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia masuk kuping kanan, keluar mulut, tes, begitu kan. Ya Allah, itu jangan begitu tuh. Itu dampak orang terlalu bersemangat dalam tazkiyatun nafs, sehingga pakai hawa nafsu, tidak syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Wa bi'tizalin nasi, demikian juga untuk menghindari interaksi, mengurangi interaksi dengan manusia. Maka para ikhwan, para orang-orang yang sudah ditalkin, itu selain mengurangi tidur, menambah zikir ya, mengurangi tidur, mengurangi canda, mengurangi makan, mengurangi interaksi dengan manusia. Jangan WA mulu, handphone mulu gitu ya. Ya Allah, sampai hilang waktu untuk zikir. Itu maksudnya begitu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa siapa man arafa siapa yang mengetahui nikmatnya komunikasi dengan Allah, pasti dia nggak nikmat komunikasi dengan manusia. Siapa yang mengetahui nikmatnya komunikasi dengan Khalik, dia akan malas komunikasi dengan manusia, kecuali udah tugasnya. Memang ditugaskan. Suruh ngajar ya gimana kalau nggak komunikasi? Suruh ceramah gimana nggak ngomong, begitu kan? Suruh memberikan motivasi ya bagaimana nggak bicara? Tetapi di luar itu dia keasikan komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Fa innahu, sesungguhnya, la budda, wajib, ma'al istighali bit tauhidi, untuk menyebutkan dengan kalimat tauhid, min dzalika. Jadi orang yang sudah ditalkin harus disibukkan dengan kalimat tauhid, dikit-dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat, la ilaha illallah. Sholat sunnah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunggu sholat Jumat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak disebutkan dengan kalimat tauhid. Wa illa, kalau tidak, fakullu syai'in, maka segala sesuatu, hasola, yang berhasil, yang terjadi, yang ia peroleh, min nuri tauhidi, dari nur tauhid, tutfi'uhu, dipadamkan. Apa? Oleh zulmatul akli, oleh kegelapan makanan,
wallagwi kegelapan bercanda, jangan terlalu banyak bercanda. Kama huwa sebagaimana dia muqarrarun ditetapkan fi arkanit tariqi dalam rukun-rukun tarekat. Wa qad ajaza dan sungguh kesulitan al asyahu para syekh ala ayyiwassilu untuk mewusulkan muridan seorang murid ma'a ikhlalihi beserta dia melanggar bil arkani dengan rukun-rukunnya. Falam yakdiru, para mursyid itu nggak bisa mengusulkan murid-murid yang banyak makan, banyak tidur, banyak terlalu asik interaksi dengan manusia, banyak bercanda, itu nggak bisa. Syekhnya berat dorongnya, berat. Kok saya udah bertahun-tahun begini-begini aja, ya ente didorongnya berat. Udah didorong, rem tangannya ditarik, ya kasihan, namanya ngerjain guru, itu namanya ngerjain guru ya. Maka dikit-dikit lah. Makan yang tadinya katakanlah satu piring itu 10 sendok jadi 9 begitu, dikit-dikit. Nah, tahajud yang tadinya setengah jam ya tambahin dulu 40 menit, 35 menit, lama-lama 45 menit, lama-lama 1 jam dan lain-lain. Wa qauluhu dan ucapannya Syekh wal yakun dan hendaklah ada ai adzikru zikir jahron yang jahar fa inna dzikra jahron sesungguhnya zikir jahar anfa'u lebih bermanfaat liman ghalabat bagi orang yang masih dikalahkan alaihil jam'iyah oleh kebisingan atau keramaian. Dia masih bisa terganggu oleh keramaian maka pakai zikir itu. Wa qad ajma'u dan ijma'lah ulama sufiyah annahu bahwa sesungguhnya yajibu 'alal muridi wajib bagi murid al jahro zikir jahr bidzikri dalam zikir. Wa anna dzikra sirri dan sesungguhnya zikir yang sirri wal huwaini dan zikir yang lembut ya. Zikir yang lembut yang lemah lembut mana nih? La yufiduhu tidak akan memberi faidah bagi dia roqiyan dalam meningkatkan. Nah itu kalau langsung pada zikir lembut tapi jaharnya nggak ada, nah gitu-gitu ya. Ini satu mazhab lah minimal, mazhabnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Bisa jadi ada mazhab lain tapi ya silakan. Wayam bagi dan mbok iyau hendaknya seyogianya ayyakuna ada apa al jahru zikir jahar birifqin tetap aja dengan lembut juga. Jadi meskipun zikir jahri tapi yang lembut, maksudnya enggak memekakan telinga. La ilaha illallah bukan gitu, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, suaranya suara dalam. Nah, gitu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak birifkin tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu birifkin. Kenapa birifkin? Nah, fa innahu sesungguhnya idza kana jika ada zikir bi ghairi rifkin tanpa lembut, tanpa yang tertib begitu, rubbama bisa jadi yatarabba rubbama yatarabba kemungkinan ini timbul yatarabba lahu bagi dia fatak fi batnihi fatakun keterbelahan, keterputusan fi batnihi di perutnya. Jadi akhirnya bisa keselak gitu kan. Fayata'attalu jahruhu, maka terputus zikir jahrinya, tersedak dan lain sebagainya. Maka zikir yang meskipun zikir jahri tetapi yang elegan, yang tetap mantap tetapi tidak memekakan telinga dan dengan tertib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau mau zikir banyak ya, zikir banyak. Jadi lebih awet. Wa qauluhu dan ucapannya bikuwatin dengan kekuatan ayyajibu wajib alal muridi bagi murid ayyadhkura untuk zikir bikuwatin dengan kekuatan. Faqad qalu dan sungguh mereka berkata para ahli sufi idza dzakara al muridu ketika murid berzikir rabbahu kepada Allah bisyiddatin dengan kedahsyatan wa azmin dan kemantapan hati
tuyat dilipat lahu bagi dia maqamatut tariqi, makom tarekat yang tadinya panjang lama itu jadi cepat, bisuratin dengan kecepatan, min ghairi but'in tanpa lambat, nggak pakai lama, nggak GPL. Nah itu kalau zikirnya mantap dengan kemantapan hati, dengan kedahsyatan, nah, gitu masuk begitu ya, tapi tidak memekakan telinga. Farubbama, maka bisa jadi kotoa, dia telah mencapai fi sa'atin dalam 1 jam, mala yaqta'uhu, apa yang tidak dicapai ghairuhu oleh selain dia, fi syahrin au aktsar, pada waktu 1 bulan atau lebih. Bisa jadi orang yang zikirnya nggak mantep itu bisa 1 bulan atau lebih, dia cukup 1 jam. Apa yang dia peroleh 1 jam, achievementnya bagaikan zikir sebulan bahkan lebih. Nah, jadi kecepatannya luar biasa. Waqalu, dan mereka berkata, pahala ar-sufi yajibu, wajib alal muridi bagi murid, ayyadhkura, untuk berzikir, biquwatin tamatin, dengan kekuatan yang sempurna, bihaitsu la yabqa, dengan sekiranya tidak tersisa, fihi bagi murid, muttasaun, ke rongga lalai, nggak ada rongga lagi. Nah, itu ya, rongga kelalaian tuh nggak ada karena udah saking mantepnya itu. Wayah tazu, jadi udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada rongga-rongga lalai lagi ya. Nah itu wayah tazu, dan bergetar, min fauqi ra'sihi, dari atas kepalanya, ila usbu'i qadamahu, sampai jari-jari kakinya itu bergetar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Wa dalilu, dan dalil ala dzalika, untuk itu, qauluhu ta'ala, firman Allah, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Thumma qasat qulubukum, menjadi keraslah kolbu kalian, min ba'di dzalika, setelah kali itu, fahiyakal hijarah, itu seperti batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Al-Baqarah 74. Fakama, dan maka sebagaimana, annal hajara, batu, layan kasiru, tidak pecah, illa biquwatin, kecuali dengan kekuatan. Kadzalika dzikru, begitu pula zikir, la yu'athiru, tidak berdampak, fi jami'i syatati qalbihi, pada seluruh serpihan-serpihan qalbi sahibihi, qalbu pelaku zikir, illa biquwatin, kecuali dengan kekuatan. Nggak bisa kalau pengen pecahin batu ya dengan kekuatan, karena qalbunya udah seperti batu. Wa qauluhu, dan kata-katanya fi jama'atin, tentang fi jamaah, yaitu Syekh Ibrahim Al-Matbuli tentang jamaah, ayyajibu, maksudnya adalah yajibu, wajib, ayyakuna dzikru, zikir ada, yaitu adalah zikir, fi jama'atin, dalam jamaah. Lianna dzikra fil jamaah, karena zikir fil jamaah, dalam jamaah, aktsaru ta'tsiran, lebih banyak dampaknya, asarnya, fi raf'il hujubi, dalam mengangkat hijab. Begitu ya, tersingkap hijab itu lebih cepat dengan zikir berjamaah. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah berijma' al ulama, para ulama, salafan wa khalafan, baik salaf maupun khalaf, ala istihbabi dzikrillahi ta'ala, atas kesunahan zikir kepada Allah, fil masajid, dalam masjid-masjid, wa ghairiha, dan selain masjid, min ghairi nakirin, tanpa tanpa mengingkari, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Jadi zikir di masjid itu berjamaah itu disunahkan, tapi tanpa mengingkari syarat-syaratnya, tidak mengganggu dan lain sebagainya ya. Ada etikanya lah itu. Kita lanjut. Wa qad syabbaha, dan sungguh telah menyerupakan Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, zikrul insani wahdahu, zikirnya seseorang sendiri, wa zikrul jamaah, dan zikir berjamaah, bi adzanil munfaridi, dengan azannya sendiri, wa adzanil jamaah, dan azannya jamaah. Tuh, azan jamaah ya. Qala, berkata Imam Ghazali, fakama anna aswatal muadzinin, sebagaimana suara-suara muadzin, para muadzin, jamaatan secara jamaah,
Taqta'u mencapai. Nah, ya. Taqta'u itu bisa menempuh jirmil hawa, jirmil hawa, lintasan udara, menempuh gemak. Aksar itu lebih banyak gemaknya itu. Min sauti muadzinin wahidin, daripada suara muadzin cuman sendirian. Nah, jadi begitu, bukan gonggongan anjing ya. Ini muadzin berjamaah gitu. Kadzalika dzikrul jamaati, begitu pula zikir berjamaah ala qalbin wahidin, kepada satu kolbu, aksaro taksiron, itu lebih banyak asarnya, fi raf'il hujubi, dalam mengangkat hijab, wa kaunul haqqi, dan wa kaunul haqqi, dan adalah al-haq Allah Ta'ala, syabbaha menyerupakan al-quluba, kolbu-kolbu, bil hijarati, dengan batu. Wa ma'lumun, dan diketahui annal hajara, bahwa sesungguhnya batu, layan kasiru, tidak pecah, illa biquwatin jama'atin, kecuali biquwati jama'atin, kecuali dengan kekuatan berjamaah, mujtami'ina, yang berkumpul, terhimpun, ala qalbin wahidin, atas satu kolbu. Nah, itu ya. Jadi ada sinergi dalam menyingkap hijab-hijab itu kalau berjamaah. Lianna quwwatal jama'ati, karena sesungguhnya kekuatan jamaah, asyaddu, itu lebih dahsyat, min quwwati syakhsin wahidin, daripada kekuatan seseorang yang cuman sendirian. Fa in qila, maka apabila dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, au ziyadatu Muhammadur Rasulullah, atau yang lebih baik itu la ilaha illallah saja, atau tambahan Muhammadur Rasulullah, fal jawabu, maka jawabnya, al afdal fi dzikri salikin, yang afdal bagi zikir bagi orang-orang yang menempuh jalan, la ilaha illallah duna ghairiha, bukan selain la ilaha illallah, enggak ada yang selain la ilaha illallah, enggak ada lagi tambahannya. Hatta tahsula, sehingga mencapai, lahum bagi muridin salikin, al jam'iyah, kebersamaan ma'allahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala, biqulubihim, dalam kolbu mereka, dengan kolbu mereka. Fa idza hasalat, jika sudah tercapai, fal amru zahirun, maka urusannya menjadi jelas. Wa idahu dzalika, dan penjelasan itu, anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kalimat Muhammadar Rasulullah, iqrarun, adalah sebuah ikrar. Wal iqraru, adapun ikrar itu, yakfi, cukup, fil umri, dalam umur kita, sepanjang umur, marratan wahidatan, sekali saja. Sekali saja. Wal maksudu, adapun maksud, min tikrari tauhid, dari mengulang-ulang kalimat tauhid, kasratul jala, banyak membersihkan, li hujubin nafsi, untuk hijab-hijab diri. Qauluhu, ucapannya, ma'at ta'zim, beserta ta'zim, mengagungkan, maksudnya, yajibu, wajib, ala dzakiri, bagi orang yang zikir, ayyastahdhira, untuk menghadirkan, azamatal haqqi, keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, qabla syuru'i fi dzikri, sebelum memulai zikir. Qala Syekh Abu Bakar Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, berkatalah Syekh Abu Bakar Al-Kinani, min syartiz dzikri, min syartiz dzakiri, dari syaratnya orang yang berzikir, ayyashabahu, hendaknya dia menyertakan, al-ijlala, memuliakan, wa ta'zima, dan mengagungkan, lahu, bagi Allah. Wa illa, kalau enggak memuliakan, mengagungkan, lam yuflih sahibuhu, tidaklah berhasil, tidak sukses orang yang berzikir, fi maqamatir rijal, dalam makomat wali. Rijal ini artinya wali-wali ya. Bukan rizal, tapi rijal. Ya. Wa kana, dan berkata, yaqulu, dia berkata, wallahi, laula annahu ta'ala, kalau Allah tidak farradu alayya, memfardukan kepada kami, tidak mewajibkan kepada kami, zikrahu, untuk berzikir kepada Allah, lama tajarra'tu. Nah, itu ya. Ini bagian dari takzimnya ya, azimnya ya. Lama tajarra'tu, maka tidak berani aku, an azkurahu, untuk menzikirkan Allah, menyebut Allah. Kalau saya enggak diperintahkan untuk zikir, untuk menyebut Allah, saya enggak berani tuh nyebut nama Allah, ijlalan, dalam rangka memuliakan lahu, mengagungkan Allah. Misli, untuk orang seperti aku, yadhkurul haqqo, menyebut al-haq Allah Ta'ala, walam yaghsil famahu, dan tidak mencuci mulutnya, bi alfi taubatin, dengan 1000 taubat, mimma siwahu, dari selain Allah, qabla dzikrihi, sebelum zikir. Kayak mulut kayak saya yang banyak salah, banyak dusta, banyak fitnah, banyak ghibah,
nggak pantas menyebut nama Allah gitu. Maka sebagian orang-orang Jawa kadang-kadang nyebut nama Allah aja nggak berani. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Nah gitu ya, ada tembuati iku ono 5 perkara kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 weteng ngira ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Itu ya. Nah, saya sendiri hafal ini lama nih. Nah, bukan berarti pinter bahasa Jawa, enggak, jangan ajak ngomong Jawa ya. Zikir obat penyakit kolbu ada 5 dalam kitab Kifayatul Atqi wa Minhajul Asfiya, yaitu kaping pisan maca Quran, baca Quran, zikir malam wong kang soleh kumpulono, banyak berkumpul dengan orang soleh, weteng ngira ingkang luwe, perutnya yang lapar, zikir wengi ingkang suwe, zikir malam. Salah satu saja kita mengamalkan, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Insya Allah Allah akan mengijabahi doa kita. Jadi nggak berkata bahwa insya Allah, ya insya Allah kan udah kalimat ini ya, idiom ya. Gusti Pangeran, bukan Allah ngijabahi tapi Gusti Pangeran. Sangkin yang disebut jabatan-jabatannya. Nah itu kadang-kadang ya. Ya kita tergantung yang di atas. Karena apa? Dia merasa mulutnya ini penuh dosa, mau ngomong Allah aja, ya Allah malu aku sama Allah, begitu ya. Tapi karena Allah nyuruh kita, ya kita nurut. Allah nyuruh kita untuk menyebut namanya, untuk mengingat namanya, ya kita nurut. Lanjut. Wa ajma'u, dan berijma', menyepakati para ulama ahli sufi ala anna man lam yatahaqqaq, bahwa orang yang tidak bersungguh-sungguh bi adabi dzikri, dengan adab-adab zikir, wahya isyruna adaban, yaitu ada 20 adab, faba'idun, jauh, alaihil fathu, untuk mendapatkan futuh. Mukai lu jauh dah kalau nggak pakai adab gitu kan. Wa min wajibati dzikri, dan termasuk dari kewajiban-kewajiban zikir adalah at-taubatu, taubat, min kulli ma la ya'ni, dari sesuatu yang tidak berguna. Yang nggak berguna kita cek lagi, ini WA berguna apa enggak, ini nonton YouTube berguna apa enggak, TikToknya berguna apa enggak, nonton apalagi bolanya ada gunanya apa enggak, ngomong ke sini gunanya ada enggak, ngobrol ke situ ngelur gini dulu ada enggak gunanya. Qabla syuru'i, sebelum memulai fihi, dalam zikir. Taubat dulu. Wa kasratus syukri, dan banyak-banyak syukur, ba'dahu, setelah zikir. Wa adamus syurbi, dan tidak minum, akibihi atau akibahu, setelahnya. Maksudnya jangan langsung minum glek gitu ya. Nah itu. Wa adamul istighali, tanpa adanya menyibukkan bijami'i hukukil khalqi, terhadap apapun urusan-urusan dengan makhluk. Nah, sebelum zikir handphone flight mode, katakanlah begitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu kan. Handphone flight mode, urusan makhluk putus. Illa makana aunan alas sayr, kecuali kalau memang membantu untuk dalam perjalanan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa hadza, dan ini akhir ma yassarallahu ta'ala, apa yang Allah mudahkan, bijam'ihi, untuk mengumpulkan, alal wasiyah as-saniyah, mengumpulkan wasiat-wasiat yang mahal nilainya, agung nilainya, mulia, yaitu minahus saniyah ini. Wa as'alu, dan aku mohon kepada Allah Ta'ala bifadlihi, dengan anugerah Allah, ayyan fa'a, untuk memberi manfaat bihi, dengan kitab ini, kullaman, kepada orang, waqafa alaihi, yang mempelajari kitab ini. Wa an yastura, dan hendaknya semoga Allah menutup fadhaihana, keburukan-keburukan kami, fid daraini, di dunia dan akhirat. Wa alla yu'ajilana, dan semoga Allah tidak mempercepat kepada kita, bil uqubati, dengan dosa-dosanya, tetapi kita diberi kesempatan untuk bertaubat, maksudnya begitu. Wa yusalliya wa yusallima, Allah memberi salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ustaz, tadi kan disampaikan kan zikir berjamaah lebih powerful dibandingkan zikir sendiri ya. Betul, betul. Gimana kalau kita tinggal di komplek yang memang tidak membaca zikir berjamaah ya? Iya. Apa pengganti yang bisa kita lakukan agar powernya itu sama dengan zikir berjamaah? Mungkin ada nas lain atau petunjuk lain, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Iya, iya, iya. Terima kasih. Yang pertama, kita katakanlah di masjid belum ada jamaah zikir ya, nggak kayak di Tekian Center Rawamangun ya. Nah, kita bisa zikir katakanlah dengan di sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, dengan di keluarga kita. Nah, diperbanyaklah di situ. Jadi ibaratnya dijamak tuh, dijamak. Di masjid mungkin kita nggak dapat zikir jamaah, tapi dengan zikir meskipun sendiri, tapi dengan power la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu apalagi kalau ulama-ulama sebagian itu pakai sorbannya itu diginiin. Itu supaya suaranya ngumpul itu. La ilaha illallah. Nah, itu buat suaranya ngumpul. La ilaha illallah. Itu lebih enak lagi. Nah, jadi ulama-ulama dulu kan gambar-gambar pakai begini nih. Itu enak meskipun kita suara pelan tapi ngumpul. Jadi lebih powerful. Ini membantu untuk bisyiddatin, untuk kedahsyatan wa azmin dan kemantapan kolbu. Jadi seperti itu meskipun di tempat umum. Nah, ini lalu kalau di beberapa torikoh itu memang apalagi di Cina ya, yang saya tahu di Cina itu torikoh Naqsyabandiyah al-Jahriyah. Jangankan zikir, sholat aja susah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja ngumpet-ngumpet itu mereka itu. Di ruko lantai 4, berapa orang sambil ngumpet-ngumpet kelihatannya nggak ada orang, mereka lari ke lantai 4. Saya hitung ternyata ada berapa, ada 17 orang. Nah, sholat Jumat lah di situ. Saya foto-foto nggak boleh, jangan ya, jangan foto-foto, jangan di-shoot. Kalau ketahuan, wah ditutup lah kita. Orang ruko kok dipakai untuk ibadah gitu kan. Lalu bagaimana kalian ini menjaga spiritualitas? Anda kan ini ikhwan toriko. Lalu kami diajak ke, itu waktu itu di Yunan ya. Lalu ke daerah namanya Mojang gitu kan. Bukan Mojang Priangan. Mojang ke kurang lebih ya 4 jam lah. 4 jam itu. 4 jam kecepatan ya 120 km, 6 jam 120 km per jam, mobil jauh, ternyata ke gunung. Nah disitulah mereka weekend itu mereka zikir perbanyak begitu kan, jadi kayak balas dendam tuh mereka tuh. Mereka berzikir berjamaah, mereka diperbanyak di masjid begitu kan, selama nginep tuh malam Ahad tuh, Sabtu datang mulai asar mereka zikir, kami ikut terus nginep di sana sampai subuh begitu kan. Rupanya itu yang mereka lakukan untuk mengurangi kekosongan itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang dikhususkan untuk itu. Nah, adapun tetap akhirnya kita perlu zikir, misalkan begini ya, saat qiyamul lail. Saat qiyamul lail kita zikir katakanlah 1000 bersama keluarga atau pasangan hidup kita. Zikir 1000 itu membara tuh. Nah, nanti giliran zuhur zikir meskipun 165 sifatnya maintenance. Itu baraknya masih ada, asar, maghrib, isya. Tetapi ada satu waktu yang zikirnya banyak. Nah, yaitu misalkan waktu tahajud kita zikir banyak. Apalagi zikir ketika malam hari itu lebih cepat untuk futuh daripada siang. Karena memang siang saatnya bertasbih dengan pekerjaan kita. Kurang lebih begitu, perlu ada waktu-waktu tertentu yang kita zikir perbanyak. Wallahu a'lam. Hanya zikir dengan kalimat la ilaha illallah gitu. Mungkin saya masih ngambil dari yang lazim itu, dari bacaan subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, baru terakhir la ilaha illallah. Nah, rangkaian seperti itu nggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz, karena yang saya tanamkan di dalam hati ketika membaca misalnya subhanallah, maha suci Allah dari segala hal, Allah maha suci, kemudian alhamdulillah sebagai dzikir kepada rasa syukur kepada Allah, kemudian Allahu akbar sebagai ungkapan bahwa Allah yang maha besar, kemudian dimantapkan dengan la ilaha illallah yang terakhir itu dengan
apa namanya, dengan kalimah yang paling mantap gitu dari kalimah tahlil ini. Itu rangkaian-rangkaian seperti itu saya masih seperti itu Pak Ustadz. Ya. Amalan untuk zikirnya. Ya. Ya bagaimana kalau yang seperti itu? Nggak apa-apa gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya agak terlive ya karena mungkin internetnya. Tapi masuk lagi barangkali agak kurang lengkap. Tapi intinya ada itu zikir yang baik. Zikir yang baik gitu ya. Ada zikir yang baik, ada zikir yang terbaik. Yang terbaik yang pertama adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ini yang terbaik dari sisi sighotnya. Yang kedua terbaik dari sisi dosisnya. Dosis itu tinggi ketika dapat ijazah. Nah, yang Bapak sampaikan itu adalah itu rangkaian Thariqah Ghazaliyah. Sedangkan kalau kita tidak ditalkin Thariqah Ghazaliyah, maka zikirnya akan mendapat termasuk kategori zikir hasanah. Zikir ada dua kategori. Pertama zikir hasanah, zikir mendapatkan kebaikan. Yang kedua zikir tazkiyah atau zikir darajah, zikir yang membersihkan kolbu. Nah, zikir yang kedua ini, zikir darajah atau zikir tazkiyah atau zikir mahabbah, ini zikir yang digurukan, zikir yang diijazahkan oleh guru mursyid. Nah, maka beda rasanya nanti. Ketika zikir apapun yang tidak diijazahkan dengan zikir yang diijazahkan itu rasanya beda. Selain ada barokah, ada ma'unah di situ. Kalau ada ijazah itu ada barokah, ada ma'unah. Ma'unah itu pertolongan untuk bisa istiqomah. Saya nggak usah ditalkin lah oleh pengarsa Abah. Udah saya juga tahu zikir 165, udah saya zikir aja. Insya Allah nggak akan istiqomah. Susah gitu. Tapi kalau habis dapat talqin, dapat ijazah, insya Allah lebih mudah mendapatkan, selain mendapatkan barokah, mendapatkan ma'unah. Kalau bahasa pengarsa Abah itu, kalau zikir yang lain, maksudnya yang tidak diijazahkan, kaki aja belum basah, atau berjam-jam kaki aja belum basah, gitu ya. Kalau kita zikir berjam-jam udah tenggelam, bisa jadi, insya Allah. Karena apa? Zikirnya berijazah. Nah, maka kalau berijazah berarti dosisnya dosis tinggi. Sama-sama vitamin D, D3 katakanlah ya, vitamin D. Tapi ada yang IU-nya, unitnya itu ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 50.000 barangkali. Satu butir sama, satu soft gel. Ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 100, ada yang barangkali 400 gitu ya. Nah, ini dosisnya tinggi. Kalau obat dosis yang umum itu dijual bebas, siapa aja boleh. Itulah zikir yang biasa kita lakukan. Tapi kalau obat yang dosisnya tinggi, itu simbolnya bukan hijau lagi, simbol logo yang bundarnya itu bukan hijau, bukan biru, tapi merah, ada K-nya dengan resep dokter. Maka zikir yang dosis tinggi adalah zikir yang khusus yang dengan ijazah dari dokter ruhani, yaitu mursyid. Zikir ini saya juga kan pengalaman, saya menyantren 6 tahun, saya zikir ya biasa aja gitu kan. Lalu suatu saat dapat talqin zikir. Yang namanya menyantren tuh zikirnya banyak pastinya ya. Lalu suatu saat dapat talqin zikir. Habis ditalqin zikir, itu zikir 3 kali aja nikmat banget ya Allah. La ilaha illallah. Loh kok zikir 3 kali nikmat benar. Zikir khafi, loh kok mudah zikir khafi. Oh pantas udah dapat talqin zikir, udah dapat baiat. Nah itu ya, udah dapat ijazah zikir dari guru mursyid. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, tanggal 3 Mei tahun 94 saya memperoleh talqin zikir. Saya sampai ingat tanggalnya tuh. Karena betul-betul itu saya ingat banget, setelah itu kok zikir jadi nikmat begitu ya. Zikir jahri maupun zikir khafi itu zikir dosis tinggi, mudah-mudahan begitu. Jadi untuk dosis tinggi perlu ijazah, perlu talqin dari guru mursyid atau melalui wakil talqinnya. Kalau sudah punya zikir seperti itu yang tadi disampaikan oleh kitab ini, itu bisa ilmu melipat makom. Yang tadinya harusnya bertahun-tahun, cukup dalam waktu berjam-jam. Begitu. Itu ada jauh percepatan yang luar biasa. Zikir yang digurukan seperti itu. Sebagaimana kita belajar bahasa Inggris, kalau pakai kursus ada gurunya, ada metodenya. Metode itu bahasa Arabnya Thariqah, itu jauh lebih cepat, jauh lebih selamat, gitu ya. Selamat dari kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita belajar sendiri, bisa jadi lama,
ujung-ujungnya ya biayanya lebih mahal juga gitu kan. Karena kesalahan, dampak dari kesalahan banyak. Nah begitu pula dengan toriko dan guru mursyid. Maka insya Allah lebih cepat dan lebih selamat. Apalagi spiritualitas ini harus dengan guru. Kalau spiritualitas tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Begitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Bapak sudah bagus, alhamdulillah. Tinggal ditingkatkan dengan zikir yang ditalkinkan, barangkali belum. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti tinggal mengamalkan zikir khusus ini, zikir mahabbah, zikir darajah, zikir tazkiyah. Mudah-mudahan zikir ini bukan hanya mendapatkan kebaikan, tetapi kurbah, mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak. Ustaz, apa namanya? Saya kan masih memadu-madukan kadang Ustaz ya. Iya. Selain la ilaha illallah kan memang di Al-Quran itu ada Allah itu berselawat, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya masih baca selawat, dan kemudian ya karena saya manusia yang kadang-kadang juga berbuat maksiat, berbuat dosa, masih istighfar juga itu kan. Iya. Terutama sebelum subuh gitu ya. Betul. Dulu pernah dapat dari Ustaz yang mengatakan kalau afdol zikir istighfar itu menjelang subuh gitu. Betul. Nah, ini apakah berlaku seperti yang tadi juga, ada yang dosis tinggi, dosis rendah gitu, berkaitan dengan selawat dan kemudian istighfar? Karena selawat juga disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah pun berselawat, malaikat pun berselawat kepada Nabi gitu. Mungkin perlu penjelasan. Iya. Mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu cemen buat teman-teman yang lain. Ada juga terlalu berat barangkali ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, memang betul di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur ya. Itu memang itu waktu yang afdol untuk beristighfar, bagus sekali. Di Suryalaya sendiri beristighfar juga sebelum subuh itu. Istighfar ada bahasa Arabnya, ada bahasa Sundanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada istighfarnya gitu ya di Suryalaya itu sebelum subuh itu. Jadi memang kita juga diperintahkan banyak istighfar. Lalu di Suryalaya juga diperintahkan untuk banyak sholawat juga. Antara lain sholawat yang diberi ijazah adalah sholawat Bani Hashim. Sholawat Bani Hashim, pengarsa Abah Sepuh memperoleh Bani Hashim dari Syekhuna Khalil ijazahnya. Nah maka bagi ikhwan TKN, ketika mengamalkan sholawat dan sholawatnya ternyata Bani Hashim, ada tambahan. Nah ada tambahan. Selain mendapatkan pahala membaca sholawat, ada ma'unah di situ. Ada pertolongan. Ada pertolongan untuk bisa banyak membaca, dan ada plus-plus lain karena kita dianggap taat kepada guru mursyid gitu dengan sholawat yang menjadi rangkaian di dalam TKN ini, maka ada tambahan-tambahan. Nah, jadi kita di TKN mengakomodir sholawat, bahkan di dalam hataman itu ada 12 pos membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada 12 pos. Maka ketika orang ikut dzikir hataman berjamaah, otomatis dia membaca 12 kali sekian. 12 pos kali sekian. Ditambah dia dengar bacaan sholawat dari tetangga kanan kiri depan belakang, mendengar membaca pembacaan sholawat, dapat lagi tuh. Jadi dia sendiri baca 12 kali sekian, katakanlah sekali pos itu 3, ya 12 kali 3 misalkan gitu ya. Kalau di Qudul Juman itu 100 tuh. 12 kali 100 ya 1200. Tapi jarang yang begitu ya. Lalu mendengarkan bacaan sholawat dari sekitar-sekitar. Jadi memang kita diperintahkan juga untuk membaca sholawat dan memperbanyak istighfar sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Minahus Saniyah. Namun ada namunnya. Zikir yang utama yang diminta untuk diperbanyak betul-betul adalah la ilaha illallah. Nah itu. Jadi ya sebagaimana yang tadi dalam pertemuan yang lalu, sighat apakah bagi orang yang ingin membersihkan kolbu, ingin mensalikin, orang yang menempuh jalan spiritual, zikir apakah yang terbaik? Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mana? Yang zikir jahri.
Zikir jahri yang mana? Yang berjamaah. Yang berjamaah mana? Kalau bisa waktunya malam. Nah itu jadi kumpulan beberapa keutamaan ya bagi. Tetapi ketika sudah sampai makom tertentu, zikir jahri nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Dia mungkin sudah mencapai makom khusyuk sehingga dia langsung aja zikir khafi. Seperti yang diajarkan pengarsa Abah Nur Anom, beliau zikir jahrinya udah dikit tuh. Abah Nur Anom, zikir khafinya sejam tuh bisa-bisa tuh beliau tuh. Zikir jahrinya paling beberapa ratus, ya 10-20 menit, tapi zikir khafinya beliau lama. Makomnya udah beda. Tapi makom-makom kayak saya ini, saya yang diperbanyak adalah zikir jahri, apalagi bisa berjamaah, alhamdulillah. Apalagi zikir jahrinya malam hari, apalagi zikir jahrinya dengan kekuatan. Jadi kurang lebih begitu. Semua diakomodir di dalam TKN, istighfar maupun sholawat itu ada. Namun diusahakan supaya yang paling banyak kita baca adalah zikir la ilaha illallah dengan rangkaian yang sudah ada. Kalau kita ingin menambah boleh setelahnya atau sebelumnya. Jadi itu satu paket, tidak ada insert zikir, begitu. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz Latif, untuk sholat Bani Hasyim selain jamaah TKN boleh nggak ngamalin Ustaz? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, aneh di sekolah kadang suka ngasih ini, misalkan teman kan suka ada kesulitan apa, dia coba baca sholat Bani Hasyim gitu. Iya. Itu boleh. Itu bagus aja. Bagus gitu. Lebih bagus lagi. Jadi talqin zikir itu udah berikut hataman. Udah berikut sholawat Bani Hasyim. Jadi pengarsa Abah itu paketnya paket lengkap itu. Jadi kadang-kadang ada tarekat yang dicicil sama dia. Udah kamu amalinya saya kasih amalan sholat isyraq gitu. Kamu amaliyahnya sholat lidafil bala. Kamu amalannya sholawat dulu, jangan ngapa-ngapain. Kamu amalannya istighfar ini dulu begitu. Tapi Suryalaya ini kami beri paket lengkap. Silakan yours to choose, yours to secepat apa Anda silakan. Ini saya kasih paket, silakan Anda pilih. Maka sholat sunnahnya udah langsung diblok sekali talqin. Ini sholat sunnahnya silakan kalau mau cepet banget gitu kan. Ini zikirnya, ini hatamannya, itu udah semua tuh berikut Bani Hasyimnya. Jadi ini tiket terusan ini udah dapat. Jadi lagi-lagi bahwa ijazah itu selain barokah ada maunah. Nah, jadi insya Allah bagi orang yang sudah diberi ijazah itu dia akan lebih mengapresiasi apa yang sudah diijazahkan, sehingga dia selain mendapatkan barokah, dia mendapatkan kemudahan untuk mengamalkan itu secara langgeng. Nah itu. Tapi kalau belum diijazahkan biasanya agak lemah itu sinyalnya. Nah, maka bagus nggak? Bagus. Tetapi nanti kalau lebih bagus lagi kalau dia ditalqin zikir mendapatkan ijazah zikir, itu lebih mantap lagi. Sinyalnya lebih kuat. Kurang lebih gitu kalau ijazah itu ya. Jadi, walaupun belum ditalqin zikir boleh sangat. Itu bagus banget yang namanya sholawat ya. Bagus banget. Dapat berkah tetap. Jadi dalam saya tambahin dikit, dalam kitab Miftahus Sudur itu dijelaskan anna dzikra la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin, bahwa zikir itu tidak akan memberikan faedah sempurna kecuali dengan talqin zikir. Jadi sebagian memang begitu, ikut la ilaha illallah aja dulu gitu kan di sekolah-sekolah, kadang-kadang begitu. Kok enak ya zikir dengan irama seperti ini berjamaah, suara dalam gitu kan. Mau lebih enak lagi, mau dapat faedah yang sempurna, talqin zikir begitu. Jadi itu betul entry point, itu merupakan road untuk menjadi murid salikin. Demikian saya atas sebagai yang ditugaskan oleh Haji Gusrip untuk membacakan Tabarruk Tamim Nausaniyah. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, barangkali banyak salah, dan mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya terima kasih atas segala doa-doanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.